kita lahir di negeri yang fondasinya dibangun dari nilai-nilai luhur. 5 sila, satu jiwa, satu bangsa. Pancasila bukan sekedar teks di dinding kelas, bukan sekedar hafalan di upacara bendera. Ia adalah janji, janji kita kepada satu sama lain. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah janji itu masih kita pegang? Karena di antara kesibukan kita sehari-hari, diam-diam ada yang tergerus, bukan oleh bencana besar, bukan oleh perang atau krisis, tapi oleh hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Hal-hal yang kita sebut sepele, padahal dari sanalah segalanya bermula. Sebelumnya saya berasal dari Fakultas Pertanian. Jadi ini kejadian di semester lalu kebetulan. Jadi ketika ada tugas dari dosen gitu, menyuruh kami untuk membuat satu makalah ilmiah begitu, dan dibentuklah satu kelompok itu ada 3 orang. Nah, jadi ketika udah Hamin 3, Hamin 2, Hamin 1, 3 orang itu hanya saya mengerjakan makalah tersebut, mulai dari daftar isi, cover, pendahuluan, dan sampai pembahasan kesimpulan pun saya semua yang mengerjakan. Ketika saya menanyakan, bisakah membantu saya untuk mencari sumber referensi untuk menyelesaikan makalah itu, ya mereka cuma mengambil sitasi dari ChatGPT. Kenapa saya bisa tahu? Karena ketika saya searching itu sitasi, hasilnya tidak ada. Tidak ada mengarah ke jurnal yang mereka kasih itu. Jadi saya yang begadang mati-matian mencari sumber, merangkai kata-kata agar tidak ada plagiarisme gitu, tentunya merasa marah gitu. Tentunya karena apa? Eh, Merasa tugas yang harusnya kelompok ini menjadi tugas individu. Dan ketika diantar, tugasnya itu semuanya mendapatkan nilai yang sama. Jadi ya tentunya saya langsung tidak senang dong. Dan langsung melaporkan setelah jam kuliah itu selesai kepada dosennya. Jadi saya minta untuk agar nilai mereka untuk dikosongkan gitu. Kalau perkara itu saya percayakan semuanya kepada dosen karena kebetulan dosennya itu orang yang dekat dengan saya lah bisa dibilang. Kalau untuk usaha sih jujur tidak ada. Karena apa? Eh, Mereka ini berada di jurusan lain gitu. Karena kan IC itu kan terdiri beberapa jurusan di luar jurusan saya. Karena itu mau ditegur juga mau gimana? Ujung-ujungnya dari pengalaman gitu, ujung-ujungnya bakal masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Jadi ya rasanya buang-buang waktu. Jelas yang bisa dikenakan di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana letak adab mereka ketika dihadapkan suatu tanggung jawab gitu. Dan sila kelima, karena apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di saat itu saya mendapatkan keadilan dari nilai mereka dikosongkan dan nilai saya tetap diisi oleh dosen pengampu. Jadi begitu. Saran saya lebih tingkatkan rasa empati. Karena bayangin aja jika kamu mengerjakan suatu tugas atau tanggung jawab itu sendirian, hal yang seharusnya itu bisa untuk dibebankan kepada beberapa orang. Jadi harusnya kamu merasa iba gitu. Jadi agar ada rasa tanggung jawab bersama, maka tujuan pun bisa kalian dapat capai dengan maksimal gitu.
Nama saya dari Fakultas Pertanian. Hmm, oh, pernah nih. Saya dapat perlakuan yang kurang adil nih. Saya buat tugas mati-matian tapi dapat C doang. Sedangkan teman saya yang biasanya ya pakai AI dan copy paste malah dikasih A. Kecewa sih, sedih juga. Rasanya kayak kerja saya nggak dihargai gitu. Hmm, mungkin untuk dosen ya kalau yang nonton nih. Mungkin bisa dicek lagi dengan AI detector lah. Oke, untuk hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jovan Doyak dan di sebelah saya ada Perkenalkan, nama saya Haris dari Fakultas apa, Pak? dari Fakultas Pertanian. Oke, dari Fakultas Pertanian. Jadi, abang tadi lagi ngapain? Oh, tadi lagi praktikum aja sih. Lagi praktikum pas banget nih, sesuai dengan kasus abang kan, yang abang pernah sharing ke saya juga mengenai praktikum. Nah, kasus apa sih yang abang tuh rasa, kasus apa sih yang abang merasakan gitu pada saat melakukan praktikum itu? Oh, tadi ya. Hmm. Tadi itu kan di praktikum di lab ini kan alatnya terbatas kan. Oh iya ya. Jadi kalau kita memakai alatnya tuh harus antri, harus satu-satu. Nah, tapi tadi saya udah antri, udah nunggu sabar. Tiba-tiba ada orang yang dia cuma mikirin dirinya sendiri aja langsung terobos gitu aja. Jadi antrian abang tuh diserobot gitu ya? Ya. Oke. Dari menurut abang sih hal itu wajar gak atau normal gak gitu? Ya jelas gak normal dong. Gak normal ya. Dari pendapat abang nih, itu merupakan pelanggaran Pancasila gak? Iya. Khususnya tuh ke sila kelima sama sila kedua gitu. Sila kelima sama sila kedua ya. Jadi dari kasus tadi itu menurut abang ada gak saran untuk oknum-oknum seperti itu? Atau enggak mungkin ke pengurus lab mungkin atau apa? Oh, ada. Nah, pertama itu untuk asdos atau asisten lab. Jadi mungkin itu agak bisa lebih tegas gitu untuk dalam pengawasannya, dalam mengatur jalannya praktikum supaya tidak ada terjadi tindakan yang tidak adil tersebut. Yang melenceng gitu ya, Bang? Iya. Terus untuk pelakunya mungkin introspeksi diri aja sih kayak nggak sadar lah gitu ya. Iya, nggak cuman kalian yang yang menggunakan alat itu. Iya. Kan? Yang lain juga udah nunggu, udah sabar, tiba-tiba kalian cuma mikirin diri sendiri aja. Oke. Sarannya cukup bagus ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Bang. Ya. Oke. Sekian dari wawancara ini. Terima kasih.